Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga pasukan Win dimanapun Anda berada selalu sehat, dalam lindungan, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, dengan mengikuti perputaran roda motor Win 100, kita akan menuju ke wisata penangkaran rusa yang berada di Maliran. Sebelum masuk ke wisata Maliran, jangan lupa like, komen, share, dan subrek agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Tak terasa kita sampai juga di gapura masuk wisata Maliran ini. Jangan lupa untuk membayar retribusi dulu. Ketika kita masuk, suasana kelihatan asri yang sangat cantik sekali, apalagi ditambah kehadiran patung rusa yang terbuat dari serpian-serpian kayu dan diatur sedemikian rupa sehingga tampak sempurna di wisata penangkaran rusa Maliran ini. Ayo pasukan Win, kita mulai berjalan-jalan di wisata ini. Kita lihat, wah ini namanya Win Wisata ini kalau ini. Sebelum lanjut, apa aja sih yang ada di sini? Bisa kita lihat di papan ini. Ada taman pohon kesambi, kemudian ikon rusa, batu prasasti, area remaja, live musik, wah masih banyak lagi. Oke, kita langsung jalan aja mengitari wisata ini. Pasukan Win, rusa-rusa yang ada di Maliran ini adalah rusa Jawa, rusa endemik. Nah, rusa Jawa ini sudah banyak sekali berkurang. Jadi dengan adanya penangkaran rusa yang ada di Maliran ini cukup hebat sekali. Karena bagaimanapun juga anak cucu kita masih bisa melihat rusa yang jarang sekali diketemukan berkeliaran bebas di hutan. Di sini meskipun dalam pengawasan, tapi rusa-rusa ini bisa bebas, dan rusa ini pun berkembang biak secara alami. Di semak-semak itulah dia bersembunyi dan berteduh dari sinar matahari. Musola yang cukup besar pun disiapkan di sini, jadi kita tidak usah khawatir, kamar mandi pun banyak. Kita lanjut perjalanan, akhirnya sampailah juga kita pada Taman Pohon Kesambi. Nah, inilah penampakan pohon kesambi, di mana pohon ini adalah tadinya kebanyakan di daerah kering. Jadi ini tanaman khas daerah NTT. Nah, cuma di Indonesia cukup banyak sekali, dan nama buahnya kalau di Jawa itu namanya kecacil, seperti kelengkeng tapi dalamnya sangat asam sekali. Istilahnya kecut, ada manisnya. Biji dari buah pohon ini mengandung minyak. Kemudian tekstur kayunya cukup kuat, jadi sangat bagus sekali untuk mebel ataupun untuk membuat arang. Kita lanjut jalan lagi menuju ke lokasi mainan anak-anak. Wah, tapi di sini ada tulisan semua kendaraan dilarang masuk kecuali kendaraannya Pak Rusdi gendut. Noah kali ini Pak Rusdi ini. Ayo kita balik lagi. Kalau pasukan Win sudah mulai lelah, sudah mulai lapar, bisa mampir ke sini. Warung-warung ini menyediakan makanan, minuman, juga souvenir cantik. Nah, tak jauh dari warung-warung tadi, di sini ada pagar hijau yang diguyur dengan air sehingga tampak segar, dan kita lebih fresh lagi untuk melanjutkan perjalanan ke trip berikutnya. Setelah melihat pagar hijau yang cukup segar diguyur air dengan suaranya yang gemericik, kita lanjut berjalan lagi. Kita jelajahi pelan-pelan, kita nikmati pemandangan yang ada. Pikiran kita semakin fresh, kita semakin senang. Semoga semua ini bisa mengobati lelah kita setelah beberapa hari bekerja. Nah, kita susuri terus jalan ini, kemudian kita melewati gapura, sampailah juga kita di area remaja.
Di sini ada beberapa ayunan, juga ada beberapa tempat untuk istirahat, juga ada warung-warung. Nah, penampakannya seperti ini. Oh, ternyata kita sampai di area remaja. Tampak sepasang kekasih yang sedang bersenda gurau. Berikutnya sampai di lokasi interaksi dengan rusa. Di sini ada warung kejujuran, pakan rusa 2001 ikat. Jadi kangkung itu harganya 1 ikat 2000 kalau mau mengasih makan rusa. Uangnya langsung dimasukkan ke dalam kotak ini dan kembaliannya pun ngambil sendiri. Pasukan Win, kalau Anda ingin rekreasi dengan keluarga, tempat ini sangat cocok sekali. Karena tempat semacam ini, kalau kita mengajak anak-anak, tidak hanya seneng tok, tetapi ada beberapa manfaat yang bisa dipetik. Kalau saya simpulkan, ada 6 manfaat hebat buat anak-anak yang diajak dolan ke alam seperti ini. Yang pertama, mengenal alam liar. Jadi mereka bisa bermain lain daripada biasanya. Kalau di rumah biasanya hanya pegang HP aja. Yang kedua, bermain sambil belajar. Nah, mereka akan tahu apa yang dihadapi, apa yang ada di depannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa. Nah, mereka juga akan mengenal itu pohon apa, itu pohon jati, itu pohon kesambi, itu binatang apa. Yang keempat, membantu anak bereksplorasi. Jadi bisa menjelajah dan menemukan hal lain. Yang kelima, mampu kendalikan rasa takut. Seperti anak kecil tadi yang bisa dilihat, dia tidak takut, berani memberi makan hewan. Yang keenam, belajar mentaati aturan. Di sini banyak sekali aturan yang harus ditaati sehingga anak-anak pun tahu dan mengerti bagaimana supaya bisa aman, dan bagaimana dia beli sayuran harus bayar sendiri, mengambil uang kembalian sendiri. Itu adalah pelajaran yang bisa kita petik. Ini Pak Rusdi gendut, hanya kelihatan tangannya tok, elus-elus kepala rusa. Lanjut ke tempat permainan anak. Nah, itu tampak seorang cewek lagi menyeberangi jembatan tali. Oh, ini butuh keberanian. Dan di sini masih banyak lagi tempat-tempat seperti ini. Mereka bisa seneng, mereka bisa gurau dan rame-rame. Ingat, disinilah tempat yang paling cocok untuk rekreasi dan edukasi bagi keluarga. Dan terima kasih sudah mengikuti channel saya Motor Win Antik. Sampai jumpa lagi dengan Pak Rusdi Gendut pada video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.